Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan di video kali ini gue pengen mendemonstrasikan bagaimana caranya beriklan di TikTok mulai dari Rp15.000. Itu harga yang cukup murah. Dan dengan Rp15.000 kita bisa menjangkau kurang lebih 1.000 sampai 2.000 target audience. Menurut kalian worth it nggak dengan harga segitu? 15.000 dapat 2.000 target audience. Berarti per orangnya itu kurang lebih Rp100. Artinya dengan Rp100 kita bisa promosi ke satu orang. Dan kalau kalian punya jet marketing yang lebih besar lagi, kalian bisa tambahin. Misalnya sehari bisa anggarin 1 juta gitu buat menjangkau berjuta-juta orang. Itu bisa banget di TikTok, bisa banget. Dari itu kalian harus mengoptimalisasi fitur ini, apalagi buat kalian yang pedagang yang nggak pernah masuk FYP tentunya. Sebenarnya kita bisa aja sih promosi ke orang atau berdagang gitu di TikTok, tapi dengan cara yang gratis. Alias kita harus masuk ke FYP orang dulu. Dan masuk ke FYP orang itu gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang ya gitu. Kadang konten kita tuh ya dinilai TikTok jelek, jadi TikTok tuh berhenti sampai situ, nggak nyebarin lagi. Dan fitur ini tuh promosi tuh ngebantu banget buat targeting market yang spesifik. Nah, dengan fitur promosi kita bisa targeting orangnya, misalkan behaviornya atau enggak usianya. Itu bisa banget dilakukan oleh TikTok Ads. Dan kita bisa men-setting targeting tersebut dengan cara melalui smartphone atau enggak kita ke website TikTok for Business alias TikTok Ads. Nah, itu cara yang mudah banget buat beriklan. Dan cara yang paling mudah banget buat beriklan adalah melalui fitur TikTok yang kalian bisa akses lewat smartphone. Dan di sini gue bakal mendemonstrasikannya. Yang pertama, kalian harus bikin video dulu. Videonya itu harus menarik di 3 detik pertama biar si penontonnya itu penasaran. Dan kalau udah kalian bikin videonya, tapi jangan pakai lagu yang copyright. Kalau ada lagu copyright, TikTok itu bakal langsung mendeteksi dan bakal nggak akan lolos untuk moderasi, alias videonya itu bakal ditolak mentah-mentah oleh si TikTok Ads. Jadi videonya itu harus aman tanpa ada klaim dari pihak ketiga. Ya intinya nggak ada copyright lah, nggak ada klaim. Kalau videonya udah aman, kalian bisa mengupload videonya ke TikTok dengan cara ya upload biasa seperti ini. Kalian klik tombol plus, kalian unggah, dan kalian upload videonya. Nah, kalau udah upload videonya seperti biasa, di sini ada 2 video yang udah gue upload. Ini adalah video yang bakal gue promosikan. Dan ini ada 43 views. Ini tuh adalah video yang viewsnya itu organik. TikTok itu nyebarin videonya secara bertahap dan itu cuma dikit. Tapi di sini gue pengen testing apakah video yang gue iklanin itu viewsnya lebih banyak atau enggak. Dan untuk nge-setting promosinya itu sangatlah gampang. Kita tinggal klik videonya. Ada titik 3 di sini, kita klik dan kita pencet tombol promosi. Nah, untuk tombol promosi ini, kita tuh bisa mentargeting goals kita itu apa. Yang pertama, apakah video kalian itu pengen viral alias lebih banyak ditonton oleh banyak orang. Ini kalian bisa pencet di sini. Dan ada juga fungsi-fungsi lain, seperti lebih banyak kunjungan situs web. Kalian bisa klik pilihan ini kalau kalian pengen ada satu tombol di depan, apakah itu tombol belanja, tombol daftar, hubungi kami, atau ajukan, dan kalian bisa masukin link website kalian atau media sosial kalian. Ini sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan kalian juga bisa menambahkan fitur lebih banyak pengikut atau follow akun ini. Nah, itu adalah pilihan goals buat kalian beriklan di TikTok. Sini gue bakal ngetes lebih banyak tayangan video dan kita klik berikutnya. Selanjutnya kita harus menentukan target audience. Target audience di sini kita bisa setting secara otomatis atau enggak manual. Menurut gua untuk target market lebih baik di targeting secara khusus atau manual. Nah, dengan cara targeting manual kita bisa leluasa untuk menarget siapa target audiens kita. Misalnya di sini ada video tentang perumahan yang gue bikin. Gue pengen targetingnya ke ke perempuan yang berusia 25 sampai 4 tahun. Itu merupakan target market yang cukup spesifik buat video gue alias jualan gitu. Dan gue bakal mempromosikan ke orang-orang yang mempunyai minat yang spesifik. Misalkan yang suka peralatan rumah tangga,
yang suka jalan-jalan, dan juga suka akan kecantikan dan perawatan diri. Ini bisa disesuaikan dengan behavior warga TikTok. Dan kita simpan, kita next. Dan di sini ada pilihan buat melanjutkan anggaran iklan dan durasinya. Nah, kalau di iPhone gue bingung nih, di sini anggarannya itu dihitungnya per koin. Tarif per koinnya adalah segini. Tapi kalau gue setting di TikTok for Android seperti ini, kita bisa men-setting ke rupiah. Gue bingung kenapa settingannya itu beda. Kalau buat di iPhone dia settingannya per koin hitungannya, tapi kalau ini per rupiah. Dan di sini misalnya kalian anggarin 15.000 per hari dan durasinya adalah 1 hari, kita bisa menjangkau 1.000 orang. Nah, ini adalah perkiraan jangkauan. Dan kalau kalian back lagi, kalian edit lagi, misalkan ke targeting yang lebih sempit, misalnya ke perempuan aja, ini angkanya bakal beda kadang-kadang ya. Ini sesuaikan dengan target market yang ada di sini juga. Misalkan kalau semua, ini bakal beda lagi hasilnya. Tapi kalau semakin umum target marketnya, ya semakin ini ya tujuan kita tuh nggak mengerucut gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak sesuai target market. Maka dari itu untuk minat ini usahain target marketnya yang spesifik gitu. Kalau udah seperti ini, kalian bisa anggarin apakah mau 13 juta per hari. Kalau kalian 13 juta per hari, kalian bisa ditonton sampai kurang lebih 1 juta views. Ini banyak banget. Nah, di sini gue pengen nyoba yang 15.000 per hari dan kita settingnya 1 hari aja. Kita kampanyein postingan kita. Katanya 1.000 orang bakal menonton video kita. Dan kita masuk ke menu berikutnya. Dan di sini kita bakal ditagih. Nah, sini adalah kayak invoice-nya kali ya. Target marketnya kita itu bakal ngeviralin video ini kurang lebih 1.000 penayangan alias 1.000 audiens bakal terjangkau, dan anggarannya adalah 15.000 per hari. Dan ini tuh video TikTok yang kita promosikan itu bakal kena pajak dan disesuaikan dengan besaran anggaran dan juga durasi. Kalau yang 15.000 pajaknya itu cuma 1.500, ini cukup murah juga. Dan kalau udah fix, ini bakal ditotalin dan totalnya adalah 16.500. Dengan 16.500 kita bisa menjangkau kurang lebih 1.000 orang. Alias per orangnya itu kita menganggarkan 150 perak. Menurut kalian worth it nggak sih 150 perak ke 1.000 orang? Kalau worth it, kalian bayar aja dan mulai promosi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan metode pembayaran. Dan metode pembayaran di sini itu cukuplah ngebantu ya, nggak ribet-ribet amat. Di sini kita bisa bayar pakai OVO dan juga transfer bank. Gua saranin kalian transfer bank aja atau nggak pilih OVO. Soalnya kedua pilihan ini tuh ya sifatnya prabayar gitu. Kita bayar sesuai dengan tagihan yang dianggarkan. Tapi kalau kalian pakai kartu kredit atau debit, dia itu tagihannya itu bisa per bulan atau nggak bisa running gitu ya. Tapi kalian di sini lebih enak kalau pas kebayar tuh. Jadi si iklan tuh bisa di start and stop secara manual dan kita tuh nggak akan tertagih kalau kita stop iklannya. Tapi kalau misalnya prabayar, ya misalkan kita setting 7 hari, ya 7 hari itu bakal running. Kita nggak bisa nge-stopnya. Jadi di sini gue pengen nyoba transfer bank via BCA sebesar 16.000. Apakah bisa menjangkau 1.000 orang? Oke, kita konfirmasi di sini dan kita bakal dikasih kode pembayaran. Nah, kode pembayarannya bisa kita salin dan kita masukin ke BCA. Dan di sini bakal tertagih seperti ini kalau kita menggunakan virtual account dari BCA. Kita okein aja. Nah, gue udah melunasi pembayaran iklan TikTok dan TikTok bakal memoderasi iklannya, dan kalau di okein atau di approve, si TikTok itu bakal langsung bekerja buat nyebarin ke 1.000 orang alias 1.000 penayangan. Gimana menurut kalian, mudah nggak beriklan di TikTok? Coba komen di bawah ya. Nah, kalau udah, TikTok itu bakal seperti ini. ID pemesanan, target, biaya, durasi, dan di sini bakal ada data pendukung seperti analisis video. Kita itu di-reshare ke berapa orang, like-nya berapa, di komen berapa orang, dan ini ngebantu banget buat kalian yang mau beriklan. Dan kita bakal bandingkan video yang udah gue iklanin selama 1 hari dengan budget 15.000 dengan video yang organik alias disebarkan oleh TikToknya langsung. Apakah viewsnya berbeda? Dan gimana pengalamannya? Gue bakal ceritain besok.
Nah, sekarang adalah hari keesokannya. Jadi gue udah mendapatkan data analitik hasil dari kampanye iklan yang gue lakuin selama 1 hari dengan budget 15.000 aja. Yuk kita lihat, kita buka aplikasi TikTok dan bisa kalian lihat di sini. Di sini adalah ini ada yang organik dan juga anorganik ya. Kalau yang organik itu ya FYP pada umumnya normal. Dan hasilnya itu dia cuman meraih 57 viewer. Alias kita lihat buka analitiknya dulu, mana sih? Kita buka analitiknya dan 57 view itu 58 view. Dia tuh punya love-nya 4 dan di share-nya sama 1 orang. Dan waktu pemutaran totalnya ini NA ya, berarti nggak dihitung sama si TikTok-nya. Itu unknown. Dan kalau yang gua testing kampanye, dia itu meraih sebanyak segini. Kita lihat datanya. Nah, datanya dia itu tembus 1.507 orang yang udah melihat videonya. Alias kurang lebih ini ya, ada selisih 100 penonton yang nggak terjangkau. Jadi kan kalau kemarin itu 1.600 plus ya yang harusnya terjangkau, tapi ini realisasinya cuma 1.500, berarti ada 100 yang tidak terjangkau. Gua nggak ngerti kenapa. Dan untuk love alias like, dia tuh mendapatkan kurang lebih 784 like. Artinya banyak juga yang suka konten gue, 50% penonton suka sama konten gue. Dan video ini udah di reshare ke 2 orang. Dan itu cuman pakai iklan aja loh. Ada yang nge-share ternyata. Dan untuk waktu pemutaran total adalah 1 jam 28 menit. Dan semuanya masuk FYP yang punya orang. 98% iklannya itu berjalan ke FYP orang. Lalu untuk wilayahnya Indonesia, dan kok nggak ada umur sih? Kemarin ada umur. Coba kita lihat. Perasaan ada di sini deh. Ini di mana ya? Kotak masuk, asisten promosi, dan ada data pendukung. Oh, ini udah ada data pendukungnya, ternyata lebih rincinya di sini. Nah, sekarang kita obrolin nih promosi gue yang udah berakhir, dan ini adalah ID pemesanan yang ini dan yang kemarin gue promosiin video yang tadi udah gue jelasin tentunya. Dan biayanya udah 15.000 ya. Ini udah habis, targetnya lebih banyak tayangan video dan durasinya cuma sehari. Dan ternyata 1.400 orang. Ini lebih dari 1.500. Dan untuk gendernya dia menjangkau 42% perempuan dan 58% laki-laki dengan range usia 25 sampai 44 tahun. Tapi nggak ada lagi data tambahannya. Menurut kalian worth it nggak sih dengan 15.000 bisa menjangkau 1.500 orang? Berarti satu orangnya itu cepet ya, cepet. Kita ngeiklan di TikTok cepet per orang. Apakah itu worth it buat bisnis atau buat promosi? Itu coba kalian komen di bawah. Nah, kalau punya bisnis online mungkin ngefek ya, misalkan dari 1.500 penonton ada 10 produk yang kejual, itu lumayan banget. Apalagi kalau bisa mencapai 100 orang gitu yang beli produk kita. Menurut gue termasuk murah sih ini promosi di TikTok, apalagi kalau kita promosinya jangka panjang. Tapi efektif atau enggak itu dari penjualan sih ya, gitu. Yang terpenting kalian harus sering test and retest biar target penontonnya itu spesifik dan produk kalian itu bisa dibeli sama customer yang benar-benar ditarget atau dituju. Mungkin gitu aja ya yang bisa gua sampaikan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Coba deh kalian testing TikTok Ads selama 1 hari, efeknya itu seperti apa.